Guys, balik lagi bareng aku, Reta Pramesti. Hey hey, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik ya. Dalam kesempatan kali ini, aku bakal melanjutkan pembahasan lengkap 20 soal TWK CPNS guys. Nah, jadi kan kemarin tuh aku udah upload tentang TWK juga gitu ya. Cuma ada 15 sampai ya 10 sampai 15 soal. Nah, sekarang ini soalnya lebih banyak dan ini merupakan part 7. Buat teman-teman yang mau kerjain dulu boleh nih download PDF-nya di description box. Nanti bisa tonton video ini untuk pembahasannya. Oke? Yuk langsung aja ya kita bahas. Tapi sebelumnya, kenalin dulu, aku merupakan seorang pengajar dan salah satu konten kreator edukasi di TikTok, Instagram, dan juga YouTube. Boleh banget nih follow aku di @retapramesti. Aku lagi aktif banget di TikTok sih guys, jadi boleh nih ya biar update sama soal-soal SKD CPNS untuk TIU dan TWK. Nah, sebelum kita bahas soalnya, aku mau kasih info dulu teman-teman. Jadi, aku rekomendasiin banget aplikasi namanya Jadi ASN. Teman-teman bisa cek di Play Store ataupun App Store kamu ya. Ini tuh aplikasinya udah di-download 100.000 orang plus coba guys. Jadi kalau misalnya kamu gak download tuh kayaknya nyesel sih. Di sini ada tryout gratis untuk simulasi. Nanti kalau misalnya mau lebih lengkap lagi bisa ikut namanya program 50 Days Challenge. Nah, di sini benefitnya banyak banget. Bakal dapat 40 paket TO, TIU, TWK, TKP, 220 paket latihan soal harian, bisa juga nanti ikut live kelasnya dan juga materinya tentunya. Nah, dari harga 600.000 teman-teman bisa dapat promo plus kode promonya itu 94.000 dengan kode ini ya guys ya. Adenium dan kode afiliatnya RES215052. Jangan sampai salah masukin. Masa aktifnya 6 bulan guys. Oke, jadi langsung aja ya diaktifin abis nonton video ini. Karena nggak kerasa banget ya, 9 November bentar lagi gitu ya, jadi tinggal 17 hari lagi. Jadi aku rekomendasiin aplikasi Jadi ASN program 50 Days Challenge. Buat teman-teman yang mau gabung grup WA aku ya, gratis juga ini, nanti bisa gitu ya, langsung aja komen, nanti aku bakal simpan linknya. Oke, ini yang udah pernah kita bahas teman-teman tentang kisi-kisi TWK. Jadi di sini perlu teman-teman perhatikan, di sini ada hal-hal yang perlu teman-teman kuasai ya. Dan karena passing grade di TWK itu 65, jadi minimal usahakan setelah mengerjakan latihan tryout itu tuh 13 sudah bener guys, biar nanti semoga ya di SKD-nya itu udah aman. Oke? Oke, kita masuk ke soalnya. Ini untuk soal pertama itu adalah PR untuk video sebelumnya ya. Jadi yang belum lihat bisa ditonton juga guys. Di sini, di sini kan ditanya adalah frasa. Frasa yang paling tepat sebagai pengganti frasa yang bercetak miring. Berarti ini aja yang miring ya. Ini sama ini. Oke, kita baca aja guys. Kendati orang tuanya seorang pengusaha hebat dan terkenal di bidang jasa, oke. Pengusaha hebat di sini bisa kita ganti dengan pengusaha apa guys? Kalau kita lihat konteksnya di sini kan tentang kekayaan gitu ya. Jadi di sini pengusaha kaya gitu ya lebih tepatnya. Jadi udah yang C aja. Terus coba kita make sure yang keduanya, ia sangat memamerkan kekayaan dimiliki orang tuanya dan tidak ingin hanya menadahkan tangan. Padahal ini kontra ya guys ya. Kan Ferry itu di sini rendah hati, maka di sini yang lebih tepat tuh Ferry tidak memamerkan kekayaannya. Lanjut, kini Ferry akan menyelesaikan pendidikan dari jerih payahnya sendiri. Oh, karena di sini itu eh, lampau ya guys ya sifatnya ya, maka di sini telah menyelesaikan, bukan akan. Oke? Sip, jadi buat teman-teman yang sudah benar, selamat ya. Jangan cepat puas dan tetap latihan. Oke, di video kali ini aku bakal lebih banyak bahas tentang pilar negara guys ya, tentang Pancasila karena masih banyak yang kebolak-baliknya. Nah, ini adalah 45 butir pengamalan Pancasilanya. Sekarang kita lanjut aja untuk ke soal yang pertama ya. Oke, di soal yang pertama, kita lihat dulu soalnya guys.
sikap yang ditunjukkan oleh Ansel sesuai dengan penerapan Pancasila khususnya sila ke. Nah, terus kita lihat nih konteksnya itu bahas apa. Ansel adalah kuasa hukum dari pihak keluarga Brigadir J. Sebelum jadi kuasa hukum, beliau menganalisis dulu kejadian perkara sebelum mengambil alih menjadi kuasa hukum. Oke. Setelah dianalisis ternyata emang benar bahwa kliennya tidak bersalah, tidak bersalah. Akan tapi ada segelintir orang yang membuat kasus ini menjadi terbelit-belit. Ansel dengan keberaniannya membentuk tim untuk mengusut tuntas kasus pembunuhan ini. Jadi dia itu berani ya guys ya. Motivasi beliau adalah memperjuangkan keadilan bagi warga Indonesia, terutama bagi keluarga Brigadir J. Nah, kira-kira menurut kamu ini masuk ke sila keberapa guys? Kalau kita perhatikan ini adalah masuk ke sila kedua ya, di poin 8 yaitu tentang membela kebenaran dan keadilan. Jadi bukan sila kelima ya, walaupun ada kata-kata keadilan. Ini adalah poin 8 sila kedua. Nah, yang perlu teman-teman tahu adalah di sini kan ada logonya ya. Yang mana nih kira-kira gitu ya sila kedua. Pokoknya sila pertama itu bintang guys. Sila kedua itu adalah rantai. Sila ketiga pohon beringin, sila keempat kepala banteng, dan sila kelima padi dan kapas. Berarti di sini jawabannya rantai. Begitu ya. Oke, lanjut. Di sini dengan tindakan Cak Imin yang menolak hasil pemungutan suara. Nah, sebenarnya kalau misalnya di pertanyaannya udah jelas gitu ya tentang ini ya udah kita tinggal mikir aja ini sila keberapa. Nah, tentang hasil pemungutan suara, pokoknya tentang musyawarah, tentang tidak menerima hasil pemungutan itu masuk ke sila keempat guys. Sila keempat di poin kelima dan enam. Jadi menolak dan menghormati hasil musyawarah gitu ya. Di sini kalau tidak menghormati hasil musyawarah, ini masuknya ke pelanggaran sila keempat. Begitu guys. Kalau misalnya mau tahu dari awal sampai sebelum pertanyaan juga bisa sih dibaca, tapi bacanya nggak usah lama-lama karena kan waktunya juga terbatas ya. Lanjut. Di sini tindakan Kominfo yang telah meresahkan masyarakat. Oke. Kalau ada hubungannya dengan masyarakat, ini pasti sila kelima, guys. Kenapa? Karena kan kalau sila pertama itu hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Sila kedua hubungan manusia dengan manusia lain. Sila ketiga hubungan manusia dengan pemerintahan. Sila keempat hubungan manusia dengan bang, sorry, sila ketiga harusnya bangsanya, guys. Negaranya, bangsanya gitu ya. Nah, kalau sila keempat itu hubungan dengan pemerintahan dan sila kelima itu hubungan dengan masyarakat. Maka di sini kalau kita ambil kata kuncinya karena memang melanggar ini ya membuat keresahan bagi masyarakat karena si Kominfo ini tuh ini ya memblokir PayPay padahal PayPay itu memiliki manfaat yang lebih besar gitu ya daripada situs judi dan situs pornografi. Jadi kayak tidak ada keadilan juga gitu ya, tidak adil. Maka di sini sudah melanggar kepentingan umum ya. Ini masuknya juga ke sila kelima. Gitu guys. Lanjut nomor 4. Nah, kita lihat aja kata kuncinya. Si Joshua ini katanya kan advokat di salah satu kantor firma. Suatu hari datang klien menawarkan bantuan hukum dengan iming-iming uang ratusan juta. Setelah diselidiki, si klien ternyata telah melakukan korupsi. Nah, oke. Kira-kira kalau si korupsi ini tuh yaitu melanggar pasal berapa? Di sini kan yang tanya adalah tindakan Joshua-nya ya. Joshua ini katanya langsung memberikan bantuan hukum tanpa mempertimbangkan seluk-beluk kasusnya. Maka di sini kalau memang dia itu melakukan korupsi ini lebih tepat masuk sila kelima guys. Sorry ini harusnya sila kelima. Sila kelima. Karena ini adalah hak milik tidak merugikan kepentingan umum dan hak milik tidak untuk pemborosan. Biasanya sih kalau yang korupsi kan dia merugikan kepentingan umum ya guys ya. Dia masuknya pelanggaran sila kelima. Cuma di beberapa sumber ada juga yang bilang karena kasus suap sih biasanya. Kasus suap itu kan melanggar atau memaksakan kehendak gitu ya. Memaksakan kehendak ini tuh masuknya sila keempat. Nah, jadi ada beberapa POV gitu guys. Teman-teman kayak perlu cek aja gitu ya konteksnya itu kira-kira apakah lebih ke korupsi atau suap. Ada lagi kalau misalnya konteksnya itu radikalisme. Kira-kira kalau radikalisme itu melanggar sila keberapa guys? Radikalisme itu berhubungan sama
Sila pertama, melanggar sila pertama. Kenapa? Karena di sini tuh biasa berhubungan sama agama kalau radikalisme, guys. Ada satu lagi tentang separatisme. Separatisme kan tentang pemisahan wilayah ya guys ya. Berarti kan tidak bersatu. Berarti melanggar sila ketiga. Gitu ya. Ini kayak beberapa hal yang teman-teman perlu tahu. Lanjut nomor 5. Ini tentang Mahatma Gandhi ya. Seorang filsuf dari India yang beragama Hindu. Suatu hari beliau datang ke gereja untuk berdoa. Nah, udah ada kata-kata berdoa gitu ya. Berarti udah fix banget nggak sih sila pertama aja. Cuma kita harus lihat lagi. Di sini katanya seorang ex mengusir beliau dengan alasan tidak boleh berdoa di gereja selain agama Kristen. Oke, karena kan dia Hindu ya, Mahatma Gandhi. Oke, berarti kan di sini tuh tidak menghormati agama lain, guys. Berarti ya udah masuk ke pelanggaran sila pertama. Sila pertama tadi bintang ya. Oke, tadi sila kedua apa? Rantai. Sila ketiga, pohon beringin. Sila keempat, kepala banteng. Sila kelima, pedi dan kapas. Lama-lama hafal kok, guys. Lanjut. Yuni adalah perwakilan dari Indonesia. Yuni akan mewakili Indonesia dalam ajang Olimpiade Sejarah Internasional di Kolombia. Pada saat pengumuman, Yuni mendapatkan penghargaan emas dan naik di podium. Pada saat itu juga Yuni mendapatkan penghargaan emas, maka lagu kebangsaan Indonesia diputar. Nah, ada kata-kata lagu kebangsaan. Kalau lagu kebangsaan di sini masuknya adalah identitas negara. Identitas negara di sini itu masuknya ke nasionalisme ya. Nah, ini perbedaan dengan 4 istilah lainnya. Kalau cinta tanah air itu tuh berasal dari hati nurani, misalnya kayak membeli produk dalam negeri tapi dari hati nurani sendiri gitu. Kalau nasionalisme itu kayak upacara, mengibarkan bendera, dan lain-lain yang pokoknya berhubungan sama identitas negara. Kalau bela negara yang sesuai sama profesi, kalau patriotisme yang melebihi profesinya. Jadi kayak misalnya TNI itu kan menjaga kesatuan NKRI, tapi misalnya seorang TNI itu tuh membantu korban bencana alam menggunakan uang pribadi. Nah, itu udah patriotisme, guys. Oke, maka di sini jawabannya yang nasionalisme ya, kalau tentang identitas negara. Lanjut. Gebi adalah salah satu guru honorer di SD Siloam. Ketika mau pulang, beliau melihat ada seorang bayi yang meninggal di sungai. Tanpa pikir panjang, beliau langsung menolong anak bayi. Nah, Gebi telah mencerminkan 9 nilai anti korupsi KPK, yaitu sebenarnya tanpa tahu 9 nilai anti korupsi KPK, kita langsung mengarah kepada jawaban apa kira-kira, guys? Peduli ya, karena kan dia kayak peduli nih sama si anak bayi yang udah meninggal ini. Padahal kan dia bisa aja langsung pulang ya, tapi dia malah punya kepedulian yang tinggi untuk membantunya. Buat teman-teman yang pengen tahu 9 nilai anti korupsi itu apa aja ini ya, guys ya. Jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, adil. Dan ini definisinya masing-masing. Kalau yang peduli di sini mengindahkan, perhatikan, dan atau menghiraukan orang lain. Atau mempedulikan gitu ya. Peduli terhadap orang lain. Betul ya? Lanjut. Nah, Ansel adalah calon gubernur Sumatera Utara. Beliau ingin membawa Medan menjadi kota unggul, kompetitif, dan bermartabat. Suatu hari beliau mendengar bahwa ada kakek yang kelaparan. Nah, sebenarnya kita bisa langsung mikir guys, kalau udah berhubungan sama membantu, tenggang rasa gitu ya, itu pasti masuk ke sila kedua ya, karena kan dia membantu sesama. Tadi ya, kalau sila kedua itu hubungan manusia dengan manusia lain. Berarti kalau sila kedua tadi apa guys? Rantai gitu ya. Sini benar ya tentang menurunkan bantuan. Jadi pokoknya kalau yang membantu antara sama manusia itu sila kedua. Lanjut. Setelah amandemen UUD 1945 terjadi perubahan pada bab berapa guys? 4 ya, tentang penghapusan salah satu lembaga negara bla 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 dan penghapusan pasal bla 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 UUD 45. Oke. Jadi setelah amandemen itu dihapus pasal 16 tentang DPA. Nah, DPA itu adalah Dewan Pertimbangan Agung ya guys ya. Nah, terus sebelum perubahan itu katanya ada di bab 4, tapi setelahnya itu dihapus. Berarti yang B. Lanjut. Nah, ini udah ada jawabannya, nggak apa-apa ya. Anies Baswedan adalah Gubernur DKI Jakarta. Suatu hari beliau membuat kebijakan untuk membangun Formula I. Akan tapi anggota DPR sebagian menolak. Salah satunya adalah Ipul Marganda. Beliau menyelidiki atau meminta keterangan Anies. Ada kata-kata meminta keterangan, guys. Nah, kira-kira itu hak DPRD sebagai apa? Yang meminta keterangan itu adalah hak interpretasi. Kalau hak
angket itu melakukan penyelidikan. Jadi langsung menyelidiki, guys. Kalau hak menyatakan pendapat itu tentang kebijakan pemerintah atau kejadian luar biasa, tindak lanjut pelaksanaan hak interpretasi dan hak angket, dan dugaan presiden atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum, baik berupa pengkhianatan, korupsi, penyuapan, dan lainnya. Berarti di sini fix banget ya, yang E ya. Lanjut, yang 11. Rasa tidak puas terhadap kebijakan pemerintah pusat seringkali mendorong terjadinya pertentangan atau pergolakan daerah tertentu. Gejala disorganisasi tersebut latar belakangnya oleh disorganisasi itu adalah perpecahan, guys. Ini jawabannya adalah yang perimbangan alokasi keuangan antara pusat dan daerah. Kenapa nih? Karena dengan adanya ketidakmerataan antara keuangan pusat dan daerah itu bakal berdampak banget kepada masyarakatnya. Misalnya masyarakat di daerah itu kayak kan mereka sebenarnya lebih banyak butuh bantuan ya, tapi dananya itu minim. Nah, ini nanti yang bikin masyarakatnya itu makin tidak sejahtera. Maka dari itu, ya itu bisa jadi adanya perpecahan. Oke, nah ini untuk nomor 12 karena tadi kita udah banyak bahas tentang soal-soal yang berhubungan sama Pancasila. Silakan guys, dikirim ya jawabannya di komen. Tulis aja nomor 12 A, B, C, D, atau E gitu ya. Lanjut nomor 13, Juliari Batubara adalah ex-menteri perdagangan. Beliau kena OTT. OTT itu operasi tangkap tangkap tangan ya. Karena terjerat kasus korupsi. Beliau mengkorupsikan uang bansos untuk kepentingan harinya sendiri. Akan tapi Juliari dibebaskan. Nah, ini ya oleh hakim. Kira-kira melanggar pasal berapa? Ini adalah yang melanggar kesamaan kedudukan di depan hukum, guys. Kira-kira yang mana, guys? Yang pasal 27 ayat 1 ya. Jadi kayak tidak menjunjung tinggi kedudukan hukum. Padahal semua orang tuh sama di mata hukum. Kalau pasal 1 ayat 2 itu tentang kedaulatan di tangan rakyat, pasal 16 itu DPA, pasal 30 ayat 4 itu Polri, pasal 27 ayat 3 itu warga negara ikut serta dalam upaya bela negara. Oke, nomor 14. Konsekuensi dari hubungan kausal organis antara Pancasila, pembukaan UUD, dan batang tubuh UUD 45 yang tidak dapat dipisahkan ialah, intinya guys, untuk Pancasila, UUD, dan batang tubuh itu, mereka itu adalah satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Karena tiap unsur itu saling mengisi. Nah, ya. Kalau misalnya terpisah, maka bakal kehilangan identitas dan tidak lagi mencerminkan dasar negara dan ideologi bangsa. Kan di sini Pancasila itu dasar negara filsafat Indonesia. Pembukaan UUD itu adalah pernyataan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Batang tubuh itu adalah ketentuan umum dan ketentuan tentang sistem pemerintahan. Jadi kayak semuanya itu satu kesatuan gitu guys ya. Oke, lanjut. Atas perhatian dan kerjasamanya dengan kami diucapkan terima kasih. Perbaikan penutup surat. Nah ini udah masuk ke bahasa Indonesia guys. Yang lebih tepat adalah yang A. Kenapa? Karena di sini nya itu atas perhatian kerjasamanya dengan kami gitu ya. Nya itu kita harus ganti dengan kata ganti ketiga, yaitu Anda atau saudara. Atas perhatian dan kerjasama saudara, kami ucapkan terima kasih. Jadi bukan diucapkan, tapi kami ucapkan. Oke? Oke, penulisan tempat dan tanggal surat lamaran pekerjaan berikut yang tepat. Oke, pokoknya guys, ini kota, terus tanggal, harus kapital ya bulannya, tanggal, bulan, dan tahun. Tahunnya juga harus lengkap. Jadi nggak boleh 18 aja, tapi harus 2018. Gitu ya. Jadi yang mana yang? Yang B ya. Lanjut. Nah, ini tentang majas, guys. Ya, jadi majas itu sebenarnya ada banyak. Cuma ini ada 6 yang aku rangkum ya. Anak itu dikenal sebagai kutu buku di kelasnya. Nah, kira-kira itu majas apa? Ini masuknya majas metafora. Kenapa, guys? Karena di sini adalah perumpamaan dua hal yang berbeda. Kutu buku sendiri itu artinya apa? Itu kan gemar membaca. Tapi ada juga orang yang mengartikan kutu buku itu adalah kutu di dalam buku gitu ya. Jadi kayak ada makna sebenarnya atau makna denotasi. Nah, maka di sini ada dua hal yang berbeda gitu ya. Oke, nomor 18. Kasih ibu tak terhingga sepanjang masa. Nah, ini kayak dilebih-lebihkan ya guys ya. Walaupun memang benar gitu ya pada kenyataannya itu kasih ibu tuh tidak dapat digantikan dengan apapun gitu ya. Tapi ini terlalu berlebihan. Kalau berlebihan di sini maksudnya ke hiperbola yang melebih-lebihkan. Oke? Sisanya kalau personifikasi itu membandingkan manusia dengan benda mati.
Litotes tuh menggunakan kata-kata negatif untuk menyatakan sesuatu yang positif. Misalnya, ayo datang ke gubuk kami gitu ya. Itu kan kayak sesuatu yang negatif gitu ya. Kalau ironi itu mengejek atau menyindir. Misalnya, wah kamu pintar sekali. Eh, Nilai kamu sering dapat 20 misal. Itu kan kayak sebuah sindiran gitu ya. Gitu guys ya. Nanti bisa dicek lagi contoh-contoh majas lainnya. Oke, nomor 19. Pemberian vaksin secara luas diakui sebagai salah satu intervensi keabsahan, kayaknya keabsahan guys ini ya, yang paling berhasil dan efektif di dunia untuk mencegah kecacatan dan kematian. Perbaikan ejaan yang salah. Pemberian vaksin secara luas. Vaksin itu adalah obatnya guys. Jadi obatnya gitu ya. Kalau vaksinasi di sini adalah prosedurnya. Kalau di sini kan konteksnya dia objeknya ya guys ya. Berarti di sini ya udah vaksin udah bener guys. Tanda koma setelah kata luas dihilangkan. Pemberian vaksin secara luas diakui. Nah, ini benar guys. Dia harusnya nggak ada koma ya. Ya, berarti jawabannya yang B. Intervensi seharusnya intervensi. Nggak, ini udah bener ya. Intervensi. Di dunia seharusnya di dunia. Pokoknya kalau dia dipisah, itu menyatakan tempat. Jadi udah bener guys di dunia. Ya. Kecuali kalau dinya pasif, ini harus disambung. Pasif. Misalnya membeli, dibeli gitu ya. eh Mencakar, dicakar gitu. Oke. Setelah dunia diberi tanda koma. Nggak boleh ya guys ya. Di sini ada konjungsi untuk, jadi ini masih terusan gitu. Jadi nggak bisa juga. Oke, jadi jawabannya yang B gitu ya. Ini kenapa aku checklist ya guys ya? Harusnya silang ya. Ini nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Jadi jawabannya yang B yang betul. Oke, nomor 20 juga PR lagi ya guys ya. Tadi kan PR nomor berapa sih? 13 ya. Nah, ditambah sama nomor 20. Kira-kira gimana biar menjadi kalimat efektif? Oke? So, gitu aja guys dari aku. Buat teman-teman yang belum tahu pakai aplikasi apa buat persiapan CPNS, bisa pakai jadi ASN ya. Bisa pakai kode promo Adenium dan kode affiliate RES 215052 biar dapat promo Rp25.000. Oke, gitu aja guys dari aku. Kira-kira setuju nggak nih kalau aku next bahas TIU lagi ya? Mungkin ada 20 sampai 30 soal yang akan aku bahas. Kalau misalnya setuju, boleh dong komen setuju di kolom komentar. Jangan lupa kerjain PR-nya ya, ada 2 ya. See you again guys, semoga bermanfaat dan salam sukses. Semoga lolos CPNS 2023. Thank you for watching and bye.